Halo Sobat Mobile, Assalamualaikum. Salam sukses kembali untuk dunia dan akhirat ya. Kali ini saya mendapat servisan Samsung A50 dengan kerusakan jika dihidupkan itu layar LCD-nya hanya berwarna putih ya. Di sini sudah tertulis bahwasanya pemilik sudah memberikan DP sebesar Rp200.000 sebagai biaya penggantian LCD yang baru. Pertama-tama di sini telah saya siapkan plastik mika bekas tempered glass yang full layer ya. Kemudian saya juga menggunakan cairan Pertamax sebagai pelunak lem LCD agar pada proses pelepasannya dapat mudah dilakukan. Langsung saja saya oleskan pada setiap sisi backdoor belakang supaya memudahkan pada proses pelepasannya nanti ya. Agar proses pelepasannya semakin mudah, di sini saya juga menggunakan blower uap. Pertama-tama saya buka dulu nozzle ya, karena di sini saya akan menggunakan angin yang cukup besar, tapi dengan panas yang tidak terlalu ya. Penggunaan blower ini juga bisa kita ganti dengan menggunakan hair dryer yang 800 watt. Pemberian uap panas pada backdoor itu harus dilakukan secara berkeliling dan terus bergerak ya. Tidak boleh dilakukan dalam satu titik saja, karena nanti backdoornya bisa meleleh. Selanjutnya saya mulai membuka backdoor dengan cara menyelipkan pada salah satu sisi backdoor. Setelah masuk, kemudian sedikit-sedikit diseset pada setiap bagian sisi backdoor ya. Proses penyesetan ini dilakukan secara perlahan-lahan saja, jangan sampai merobek salah satu fleksibel yang mungkin berada di dalam bagian backdoor tersebut. Kemudian membuka backdoor secara perlahan-lahan saja ya. Sebelum melanjutkan, saya akan mencoba menghidupkan ponsel. Nah, seperti inilah tampilannya, hanya berwarna putih disertai banyak bintik-bintik. Sebelum melakukan pelepasan LCD, terlebih dahulu melakukan pelepasan tulang tengah ya, atau disebut juga dengan bezel. Kemudian saya akan membuka tulangan tengah dengan menggunakan kuku saja. Oh iya, sebelumnya kita juga harus membuka terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM card. Selanjutnya saya siapkan LCD yang baru. LCD ini bisa kita dapatkan pada toko-toko penjual spare part handphone atau bisa juga didapatkan pada marketplace ya. Jika diperhatikan, ketebalan LCD ini sedikit lebih tebal daripada LCD originalnya ya. Semoga saja pada proses pemasangannya nanti dapat terpasang secara presisi ya.
Terlebih dahulu saya akan mencopot fleksibel baterai supaya lebih safety. Kemudian mencopot fleksibel penghubung antara mesin utama dengan mesin bawah. Kemudian fleksibel bagian bawah dihubungkan pada soket LCD. Selanjutnya fleksibel bagian atas dihubungkan pada soket mesin utama. Kemudian saya pasang fleksibel baterai. Selanjutnya saya colok USB untuk melihat apakah LCD berfungsi atau tidak. Dan ternyata LCD hidup ya. Selanjutnya saya buka kembali fleksibel baterai dan fleksibel LCD. Selanjutnya saya akan melakukan pelepasan LCD lama terlebih dahulu. Dengan cairan Pertamax saya akan mengoleskan seluruh keliling bagian LCD agar dapat memudahkan pada proses pelepasannya. Lalu kemudian dengan cara yang sama seperti sebelumnya, saya akan menggunakan blower uap agar lebih memudahkan pada proses pelepasan LCD tersebut. Proses pemberian uap panas pada LCD ini dilakukan dengan cara terus digoyang secara berkeliling. Sambil merasakan efek panas yang ditimbulkan dari proses pemblawaran, sesekali saya pegang pada bagian LCD. Setelah mendapatkan panas yang cukup, langkah selanjutnya dimulailah proses pelepasan LCD. Selanjutnya, saya melakukan proses pembersihan pada bagian bezel agar nanti pada proses pemasangan LCD dapat terpasang dengan presisi.
Selanjutnya saya melakukan pembersihan pada kamera bagian depan dengan menggunakan kapas dan sedikit cairan alkohol. Untuk pemasangan LCD saya menggunakan lem LCD dengan jenis T7000, yaitu sejenis lem silikon berwarna hitam ya. Penggunaan lem ini banyak sekali digunakan oleh para teknisi karena kualitas daya rekatnya yang sangat baik. Untuk warna lem ini ada dua jenis ya, ada yang berwarna hitam dan bening. Pada penggunaan lem ini sebaiknya tidak diberikan secara berlebihan karena sedikit saja daya lekatnya sangat bagus ya. Pada proses pengeleman ini saya hanya memberikan di sekeliling bagian bezel saja, karena jika pada suatu hari nanti akan melakukan proses pembongkaran LCD kembali, tidak akan merusak LCD tersebut. Pemberian lem ini dilakukan secara perlahan-lahan saja ya, agar hasilnya lebih rapi nantinya. Santai saja ya, tidak usah terburu-buru, agar hasilnya nanti lebih maksimal. Kemudian saya lakukan pembersihan pada kelebihan sisa lem pada bagian dalam bezel. Setelah membersihkan lem yang berlebihan, kemudian presisikan LCD tersebut terhadap bezel. Setelah cukup dan dirasakan sudah presisi, selanjutnya melakukan pemasangan pada masing-masing fleksibel. Setelah selesai pemasangan fleksibel, langkah selanjutnya adalah merakit kembali bagian part-part ponsel seperti posisi sebelumnya ya.
Kemudian saya coba cek LCD dengan cara menghidupkan ponsel, dan ternyata LCD-nya hidup ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemasangan baut. Kemudian saya presisikan LCD kembali. Setelah itu saya colokkan USB untuk memastikan bahwasanya LCD masih tetap hidup. Oke, ternyata masih aman ya. Selanjutnya saya akan memasang backdoor belakang dengan menggunakan lem LCD, kemudian mempresisikan LCD kembali menggunakan lakban kertas. Penggunaan lakban kertas ini saya rasa lebih aman ya dibanding dengan kita menggunakan karet gelang. Setelah selesai pemasangan solasi, kemudian handphone didiamkan selama kurang lebih 20 menit agar lem LCD-nya mengering. Sambil menunggu LCD mengering, saya melakukan pengecekan pada LCD kembali ya. Setelah kurang lebih 20 menit, kemudian saya melepas semua solasi yang menempel pada LCD ponsel ya. Kemudian saya lakukan pengecekan pada layar touchscreen. Kemudian brightness-nya ya, dan ternyata berfungsi semua. Alhamdulillah. Demikianlah Sobat Mobile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.